Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pertemuan ketiga dengan tema munafik dan iri hati tidak akan pernah maju. Oke, langsung saja. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasikan dalil-dalil perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Ketiga, mengklasifikasikan ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan keras kepala. Keempat, menghindari dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Dan yang kelima, mengambil hikmah dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang pertama, munafik. Apa sih munafik itu? Munafik itu merujuk pada sikap atau perilaku seseorang yang berpura-pura, tidak jujur, atau memiliki ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang disampaikan. Dalam konteks religius, terutama dalam Islam, munafik menggambarkan orang yang secara lahiriah mengaku beriman tetapi secara batinnya tidak memiliki keimanan yang sejati. Nah, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Dan ciri yang kedua itu adalah orang munafik adalah orang yang mengingkari janji. Ketiga, orang munafik adalah pengkhianat. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap orang munafik yaitu yang pertama, jangan diikuti dan jangan hiraukan gangguan serta bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, harus tabayun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Ketiga, jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Keempat, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Yang kelima, tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Oke, sebab yang kedua yaitu keras hati. Keras hati ialah sikap tidak mau mengalah, tidak mudah terpengaruh atau tetap pada pendirian meskipun sudah diberi nasihat atau ditunjukkan bukti yang berlawanan dengan pendiriannya. Untuk macam-macam hati, yaitu ada yang pertama, ada hati yang sehat, kedua hati yang mati, dan yang ketiga hati yang sakit. Hati yang sehat itu adalah hati yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran, hari kiamat itu pasti, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada dalam kuburan. Yang kedua, hati yang mati atau mayyit al-qalbi. Adapun jenis hati yang ini merupakan kebalikan dari hati yang pertama, yaitu hati yang mati tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan yang ketiga, hati yang sakit atau marid al-qalbi. Jenis hati yang berikutnya, yaitu merupakan hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Oke, tanda-tanda mulai mengerasnya hati, yaitu yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. Dan yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Berbeda dengan kaum mukmin, hati mereka akan bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat hati yang keras, yaitu yang pertama, bisa beriman kepada Allah dan selalu meningkatkan keimanannya. Yang kedua, banyak mengingat Allah atau bisa dengan zikir dan membaca Al-Quran. Ketiga, belajar ilmu agama. Keempat, berlindung kepada Allah dan hati yang tidak kusyuk dengan doa. Yang kelima, berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Keenam, banyak mengingat kematian dan berziarah kubur. Ketujuh, menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. Dan yang kedelapan, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. Oke, lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu keras kepala. Keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah dan orang lain tidak bisa memaksakan dirinya. Ciri-ciri dari keras kepala yaitu memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Kedua, bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Cara-cara mengurangi keras kepala, yaitu dengan mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Ketiga, mengakui kesalahan. Dan keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Oke, sekian materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan di link tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.